Demi 86 juta per bulan. Gadis ini rela nikah dengan Sultan kaya raya Qatar. Tapi saat malam pertama, gadis ini sungguh menyesal. Alia perempuan sederhana, cekatan dan ramah. Berusia 24 tahun, bekerja sebagai resepsionis di sebuah hotel mewah di Jakarta. Ia dikenal di kalangan tamu sebagai pribadi hangat dan penuh senyum. Meskipun dikelilingi kemewahan, Alia tetap rendah hati. Ia tinggal di rumah kecil bersama orang tuanya, Pak Sumarno dan Bu Erna. Di rumah kita melihat kehidupan sederhana keluarga Alia. Pak Sumarno, ayahnya terlihat murung. Ada utang yang belum ia ceritakan ke Alia. Namun hubungan mereka sangat hangat. Alia selalu menghibur mereka dengan candaan ringan. Hotel tempat Alia bekerja sibuk mempersiapkan kedatangan seorang tamu penting dari Qatar. Manajer hotel memberi briefing kepada semua staf. Dia pengusaha minyak, sangat kaya, dan penting. Jangan sampai ada kesalahan. Sebuah mobil mewah berplat diplomatik berhenti di depan hotel. Turunlah seorang pria elegan, berusia 38 tahun, dengan pakaian khas Timur Tengah, namun berwibawa. Said Hasan Al-Mutas langsung mencuri perhatian semua orang. Alia bertugas di meja resepsionis. Saat Hasan mendekat untuk check-in, Alia melayani dengan sopan, tanpa sedikit pun rasa kagum yang dibuat-buat. Hasan terkejut melihat seseorang di negara asing bisa setenang itu di hadapannya. Dialog singkat Hasan. Nama kamu siapa, Alia? Alia, Tuan. Selamat datang di Jakarta. Hasan tersenyum tipis. Jarang aku disambut seperti ini. Terima kasih. Dan Hasan mengamati hotel dari balkon kamarnya. Ia sedang memikirkan sesuatu. Tampak dari raut wajahnya yang penuh beban. Ia terlihat tidak sebahagia penampilannya. Sebuah perbedaan antara kehidupan Hasan dan Alia ditunjukkan. Alia harus menunggu bus sambil memegang payung bocor ketika hujan deras menemaninya. Namun wajahnya tetap penuh semangat. Ia pulang dan makan malam sederhana bersama keluarganya. Malam mulai larut, dan Jakarta sudah tenang. Alia tertidur pulas di kamarnya. Sementara di sisi lain, dunia yang berbeda. Syekh Hasan berdiri di jendela kamar hotel, memandangi langit Jakarta yang temaram. Dua dunia yang berbeda. Tapi takdir perlahan mulai mempertemukan mereka. Alia tiba di hotel keesokan paginya. Rambutnya dikunci rapi. Wajahnya segar, meski masih ada sedikit kantuk. Ia menyapa rekan kerja dengan hangat. Lalu bersiap di meja resepsionis. Manajer memberitahu bahwa Syekh Hasan akan mengikuti rapat penting di ruang konferensi. Lantai 10. Syekh Hasan turun dari lift. Tampak kebingungan mencari ruang rapat. Ia tak membawa pendamping. Alia yang melihatnya langsung menghampiri dan menawarkan bantuan Alia. Tuan mencari ruang Al-Sabah. Saya bisa antar. Hasan menatap Alia. Kamu lagi. Apa kamu juga mengatur arah matahari? Alia tersenyum ke aku. Kalau bisa saya sudah pulang lebih cepat dari kerja. Saat mereka berjalan beriringan di koridor, Hasan menatap wajah Alia. Tatapan itu bukan penuh nafsu, melainkan penasaran. Alia merasa gugup, tapi tetap bersikap profesional. Sesampainya di ruang rapat, Hasan mengucapkan terima kasih dan menyodorkan amplop. Alia menolak dengan sopan. Alia, terima kasih, tapi saya hanya menjalankan tugas. Hasan jarang ada yang menolak pemberianku. Menarik setelah Hasan masuk ke ruang rapat. Rekan kerja Alia, Dita, berbisik padanya. Dita, Alia, itu Syekh Hasan. Kaya banget. Katanya punya jet pribadi 3 biji. Kamu tadi nganter dia? Alia cuek ya. Dia manusia juga kan? Sepulang kerja, Alia membantu ibunya menyiapkan makan malam. Pak Sumarno tampak murung lagi.
tapi masih belum berkata apa-apa. Alia mencoba mencairkan suasana dengan humor kecil. Di kamar Alia termenung. Ia memikirkan pria tadi sopan, karismatik, tapi ada sesuatu yang tersembunyi di balik sorot matanya di sisi lain. Hasan duduk di ruang kerja hotelnya. Ia memandangi file tentang proyek di Indonesia. Lalu tiba-tiba berkata dalam bahasa Arab. Hasan, gadis itu berbeda. Bukan seperti wanita-wanita yang biasa kuhadapi. Hari berikutnya, Hasan turun ke lobi tanpa didampingi asisten. Ia menyapa Alia lebih dulu. Alia terkejut. Hasan, kopi di kafe hotel ini kurang kuat. Di mana aku bisa mendapatkan kopi yang benar-benar membangunkan pikiran? Alia bercanda, warung Mbak Sari di belakang hotel mungkin Hasan. Kalau aku ajak kamu, kau bisa tunjukkan jalannya. Alia tercekat. Ia bingung apakah ini tawaran serius atau hanya basa-basi. Tapi sebelum sempat menjawab panggilan, telepon masuk dan Hasan pergi. Saat Hasan naik ke lantai atas, ia menoleh sejenak ke Alia dan tersenyum kecil. Alia merasa jantung berdetak lebih cepat. Beberapa hari berlalu sejak pertemuan singkat itu. Alia menjalani harinya seperti biasa. Tapi pagi itu, saat ia datang ke meja resepsionis, ia menemukan sebuah amplop elegan dan berkilau, berwarna gading dengan tulisan namanya di atasnya. Untuk Nona. Alia membuka perlahan dan membaca isi surat itu dengan hormat. Syekh Hasan Al-Mu'taz mengundang Anda untuk makan malam privat di ruang VIP. Restoran hotel. 19,00 malam ini. Pakaian formal disarankan. Alia terkejut. Matanya membesar. Diterekan. Kerjanya juga. Melihat dan langsung merasa penasaran. Dita, ya ampun. Kamu diundang makan malam sama Sultan Minyak ya? Aku bahkan gak yakin kenapa dia memilihku. Jawab Alia dengan nada pelan. Sepulang kerja, Alia duduk di kamarnya sambil memandangi gaun lama yang tergantung di lemari. Bukan gaun mewah, hanya hadiah dari ibunya saat kelulusan. Ia mencoba berdandan sederhana. Di sisi lain, ibunya bingung melihat Alia gelisah. Bu Arna bertanya, kenapa kamu dandan kayak mau ketemu presiden? Cuma ada undangan makan malam, Bu. Jawab Alia tersenyum canggung. Kepada Bu Arna. Ruangan penuh cahaya lilin dan bunga mawar putih. Musik lembut mengalun. Syekh Hasan sudah menunggu di meja sudut dengan setelan rapi. Alia masuk dengan langkah ragu. Hasan berdiri dan menyambutnya sopan. Hasan, terima kasih. Sudah datang, Alia. Saya hampir tak percaya ini nyata. Obrolan mereka mengalir dengan pelan. Hasan bertanya tentang keluarga Alia. Impiannya. Dan apa yang membuatnya bertahan di pekerjaan berat. Dengan senyuman Alia. Karena senyum, itu satu-satunya hal yang gratis di dunia ini. Dan kadang bisa menyelamatkan hidup orang. Hasan diam sejenak. Termasuk hidupku. Alia tersentak mendengar itu. Tapi Hasan mengalihkan topik. Ia menawarkan Alia sebuah beasiswa ke Qatar. Untuk belajar manajemen perhotelan di bawah yayasannya. Alia menolak halus. Alia, maaf. Saya belum siap meninggalkan keluarga saya. Hasan tersenyum. Keluarga yang baik adalah alasan. Bukan penghalang. Saat makan malam usai, Hasan mengantar Alia ke lobi. Ia memberikan satu lagi amplop kecil. Hasan, ini bukan uang. Ini hanya sesuatu yang mungkin bisa membuat harimu lebih ringan. Alia membukanya. Setelah Hasan pergi, di dalamnya ada sebuah tiket penerbangan ke Doha. Dan satu kartu nama pribadi milik Hasan bertuliskan, pintu akan selalu terbuka, kamu hanya perlu mengetuk. Dan Alia menatap langit malam dari balkon asrama pegawai hotel. Tangannya menggenggam tiket itu. Sementara hatinya berdebar tidak karuan. Hidupku memang bukan dongeng. Tapi untuk pertama kalinya,
Aku merasa seperti seorang putri yang ditawari kunci ke istana. Tapi apakah istana itu akan mengurungku? Atau menyelamatkanku? Ucap Alia dari dalam hati. Dan keesokan paginya, Alia pulang lebih awal dari biasanya. Ia ingin menyampaikan sesuatu kepada kedua orang tuanya. Terutama tentang tawaran dari Said Hasan. Namun begitu tiba di rumah, ia langsung merasa ada yang tak beres. Wajah ibunya pucat, dan ayahnya duduk di kursi tua dengan kepala tertunduk. Di atas meja tergeletak sebuah amplop resmi. Alia membuka surat itu. Matanya membelalak. Sebuah surat peringatan dari Ban. Rumah mereka akan disita dalam waktu 3 minggu. Karena tunggakan pembayaran pinjaman yang belum dilunasi. Selama hampir 2 tahun. Alia ayah, ini apa kenapa rumah kita bisa sampai begini? Pak Sumarno pelan. Ayah pinjam uang buat usaha. Tapi usaha itu gagal. Ayah tak sanggup bayar cicilan. Alia ingin marah. Ingin menangis. Tapi ia tahu itu tak akan menyelesaikan apa-apa. Ia memilih diam. Ibu Alia, Bu Erna hanya bisa menatap anak gadisnya dengan mata berkaca-kaca. Bu Erna, kami sembunyikan ini karena tak mau membebanimu. Alia mencoba mencari solusi. Ia pergi ke Ban. Mencoba meminta keringanan waktu. Tapi petugas hanya menggeleng. Petugas, maaf Nona. Rumah itu sudah 3 kali masuk daftar peringatan. Kami tidak bisa menunda lebih lama. Alia keluar dari Ban dengan langkah lunglai. Dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Ia berjalan menyusuri trotoar. Lalu berhenti di halte. Dan membuka dompetnya. Hanya ada sisa uang gaji yang bahkan tak cukup. Untuk membayar 1 cicilan. Malam itu, Alia membuka kembali tiket pesawat dari Sei Hasan. Ia memandangi kartu nama yang disisipkan bersama tiket itu. Kata-kata Sei kembali terngiang Hasan dalam ingatan. Pintu akan selalu terbuka. Kamu hanya perlu mengetuk. Di kamar Alia merenung. Ia tahu ia bisa saja menerima tawaran Hasan. Tapi bagaimana jika ada harga yang harus ia bayar? Lebih dari sekadar waktu dan tenaga. Ia menatap wajah kedua orang tuanya yang sudah tertidur di ruang depan. Lelah dan penuh beban, alias narasi, jika aku menyerah pada keadaan, maka rumah ini akan lenyap. Tapi jika aku terima tawaran itu, apakah aku masih jadi Alia yang dulu keesokan paginya? Alia duduk sendiri di taman kecil dekat rumah. Ia menulis di buku jurnalnya. Kadang kebahagiaan orang lain harus ditebus dengan pengorbanan diri sendiri. Tapi apakah semua pengorbanan selalu benar? Aku belum tahu jawabannya. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa hanya diam. Alia kembali ke hotel dan memberanikan diri menelepon nomor di kartu nama itu. Suara di seberang langsung mengenalinya. Dan terdengar suara seorang pria. Nona Alia, Sei Hasan sedang menunggu panggilan Anda. Apakah Anda ingin berbicara langsung dengan beliau? Alia terdiam sesaat. Nafasnya tertahan. Lalu tolong sambungkan sekarang. Ucap Alia kepada pria tersebut. Beberapa detik kemudian, suara berat dan tenang terdengar dari seberang. Hasan, berkata Alia. Aku tahu kamu akan menelepon suatu hari nanti. Apa yang bisa aku bantu untukmu? Alia berbicara dengan hati-hati. Mencoba menjaga nada, suaranya tetap tenang. Alia, saya ingin tahu, apakah tawaran Anda masih berlaku? Hasan, selalu. Tapi kali ini aku ingin bicara lebih jujur. Aku tidak hanya menawarkan pekerjaan atau beasiswa. Aku menawarkan sebuah pernikahan. Alia terdiam. Kata pernikahan terasa begitu asing dan berat. Aku butuh seseorang yang bisa menemaniku. Secara sosial dan moral. Aku tidak mencari cinta Alia. Aku mencari pendamping yang bisa dipercayai. Jika kamu bersedia menikah denganku selama 6 bulan, aku akan melunasi semua utang keluargamu.
termasuk menyelamatkan rumahmu. Alia pun terkejut. Semua ini terlalu tiba-tiba. Tapi dalam benaknya, wajah kedua orang tuanya kembali muncul. Begitu juga dengan surat dari Ban. Malam itu, Alia duduk berdua dengan ibunya. Alia bu, kalau suatu hari aku harus memilih untuk mengorbankan diriku demi menyelamatkan kita semua, apa ibu akan mengizinkannya, Bu? Erna lembut. Kalau kamu mengorbankan dirimu, tapi kehilangan jiwamu, apa itu masih disebut pengorbanan, Nak? Tapi kalau kamu melangkah dengan niat baik, maka ibu akan selalu mendoakan langkahmu. Kemudian beberapa hari berlalu. Alia kembali menatap tiket pesawat itu. Kali ini tanpa ragu. Ia mengemas kopernya. Lalu menelepon Hasan. Bandara dipenuhi cahaya pagi yang lembut. Alia melangkah melewati pemeriksaan imigrasi. Dengan perasaan campur aduk. Kamera menangkap momen saat ia duduk di dalam pesawat. Menatap keluar jendela. Apa yang kulakukan ini mungkin gila. Tapi hidup memang bukan soal memilih yang mudah. Kadang pilihan tersulitlah yang menyelamatkan segalanya. Ucapnya dalam hati, sambil termenung. Sesampainya di Doha, Alia dijemput dengan mobil mewah dan dibawa ke kediaman keluarga Hasan. Rumah itu lebih mirip istana. Ia terpesona, tapi juga merasa asing. Terlalu asing. Ia disambut oleh seorang wanita parubaya. Pengurus rumah tangga yang ramah. Mariam, selamat datang. Nona Alyase. Hasan sedang menanti Anda. Dan Hasan muncul dengan busana tradisional Qatar yang anggun. Kali ini tak ada senyum santai. Hanya tatapan serius Hasan. Apakah kamu siap? Aku tidak akan memaksamu. Tapi jika kamu melangkah ke dalam pernikahan ini, semua akan berubah. Alia, saya tidak tahu apakah saya siap. Tapi saya tahu, saya tidak bisa lagi mundur. Alia berdiri mengenakan gaun sopan berwarna putih pucat. Di sampingnya, Hasan berdiri tenang. Pernikahan kontrak itu akan segera dimulai. Gema bacaan akad nikah dalam bahasa Arab memenuhi ruang aula, marmer putih. Di sisi kanan Alia, seorang penerjemah membisikkan arti dari setiap kalimat yang diucapkan. Tangannya gemetar saat ia mengucapkan, "Saya terima nikahnya." Tak ada pesta, tak ada tepuk tangan. Hanya tanda tangan di selembar dokumen dan segel resmi negara. Hasan menatapnya dengan anggukan tenang. Seolah ini hanya transaksi formal yang biasa ia jalani. Hasan, selamat datang dalam hidupku. Nyonya Hasan. Alia lirih. Apakah aku benar-benar istrimu? Atau hanya tanda tangan di atas kertas? Hasan tidak menjawab. Ia berjalan pergi, meninggalkan Alia bersama Mariam dan pengurus rumah tangga lainnya. Alia dibawa ke kamar pribadinya di sayap timur. Ruangan yang seperti istana. Ruangan mewah, luas dan beraroma mawar putih. Tapi terasa kosong. Tidak ada bunga. Tidak ada kejutan. Tidak ada malam pertama seperti yang dia bayangkan. Alia duduk di ranjang, memandangi pintu yang tertutup. Tak ada ketukan. Tak ada langkah kaki Hasan. Hari-hari pertama pernikahan Alia diisi dengan protokol, jadwal yang ketat, dan jamuan sosial. Ia diperkenalkan sebagai istri sementara Sei Hasan kepada beberapa tamu penting. Tapi semuanya serba formal. Setiap malam, ia makan sendiri. Hasan jarang pulang ke istana. Bahkan jika pulang, pria itu lebih banyak menghabiskan waktu di ruang kerjanya. Suatu malam, Alia memberanikan diri menyusul Hasan ke ruang kerja. Ia berdiri di depan pintu selama 5 menit sebelum mengetuk perlahan. Alia, boleh aku bicara sebentar? Hasan tanpa menoleh tentu. Tapi jangan berharap aku bisa memberimu cinta, Alia. Pernikahan ini bukan tentang itu. Alia menelan ludah. Perkataannya membeku di tenggorokan Alia. Aku tidak menuntut cinta. Tapi aku manusia.
Setidaknya hargai aku sebagai itu. Hasan memandangnya untuk pertama kalinya. Malam itu lama. Dalam tapi tetap dingin. Hasan, kau tidak tahu apa yang sedang kau masuki. Dunia ini tidak seperti yang kau kenal. Beberapa malam kemudian, Alia kembali ke kamarnya dan menulis di buku hariannya. Aku dikelilingi emas, permata dan pelayan. Tapi mengapa rasanya lebih sepi daripada saat aku tinggal di kamar sempit bersama ibu dan ayah? Apakah semua ini benar-benar sepadan? Saat Alia berjalan di taman istana, ia bertemu seorang pelayan tua bernama Siti. Asal Indonesia, Bu Siti berkata, "Nak, hati-hati. Di sini bukan tempat untuk berharap banyak. Istri saya yang datang dan hilang begitu saja. Tapi kamu berbeda. Aku harap kamu tetap jati dirimu sendiri." Malam itu, Alia menatap langit Doha dari balkon kamarnya. Ia menyentuh cincin pernikahan di jarinya. Matanya mulai berkaca-kaca. Dan malam itu, langit Doha tampak lebih gelap dari biasanya. Angin gurun berhembus lembut melewati balkon tempat Alia berdiri di balik keheningan itu. Ia mendengar suara musik lirih dari ujung lorong istana. Penasaran, Alia mengikuti suara itu. Ia sampai di sebuah ruangan kosong yang dikelilingi rak buku antik. Di tengah ruangan, sebuah piano tua berdiri. Suara musik berhenti. Hasan berdiri di dekat jendela, mengenakan pakaian santai yang belum pernah Alia lihat sebelumnya. Ini ruang pribadi ibuku. Tak banyak orang yang tahu ruangan ini masih ada, ucap Hasan. Alia melangkah masuk dengan hati-hati. Hasan mengusap permukaan piano itu pelan, seolah sedang menyentuh kenangan. Dia meninggal karena tekanan hidup di dalam dunia ini. Rumah ini bukan tempat yang ramah untuk hati yang lembut, ucap Hasan. Alia mendengarkan dalam diam. Malam itu, untuk pertama kalinya, Hasan bercerita tentang masa kecilnya. Tentang ayahnya yang keras, ibu yang pendiam, dan warisan keluarga yang mengikatnya pada tanggung jawab yang tak pernah dia pilih. Hasan berkata, "Aku tidak percaya pada cinta Alia. Karena sejak kecil, aku tak pernah melihat cinta bertahan lebih dari satu musim." Keesokan harinya, Alia menemukan sebuah surat terselip di bawah pintu kamarnya. Tulisannya rapi dan formal. "Jika kau ingin tahu alasan sebenarnya, Sei Hasan tak pernah menyentuh hatimu. Pergilah ke ruang bawah tanah. Malam ini jangan ajak siapapun." Alia bingung. Siapa es itu? Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Malam itu ia menyelinap ke bagian terdalam istana di ruang bawah tanah. Alia menemukan dinding penuh foto dan surat kabar. Semuanya tentang Hasan dan seorang wanita. Wajah wanita itu mirip dengannya. Sangat mirip. Alia terdiam. Di salah satu foto, wanita itu sedang tersenyum di samping Hasan muda. Alia berbisik, "Siapa dia?" Suara Maryam tiba-tiba terdengar di belakangnya. "Dia dulu istri pertama Sayi Hasan, namanya Leile. Meninggal 3 tahun lalu dalam keadaan tragis." Alia kembali ke kamarnya dengan hati yang sesak. Ia menatap wajahnya di cermin. Wajah itu hampir serupa dengan Leile. Apakah aku hanya bayangan dari masa lalu yang belum selesai, atau pengganti untuk luka yang belum sembuh? Ucap dalam hati Alia. Keesokan paginya, Alia menemui Hasan. Ia tak bisa lagi menahan gejolak dalam dadanya. "Mengapa kau memilihku?" "Karena aku mirip dengan Leile. Karena aku bisa mengisi tempatnya di mata dunia." Hasan memandangnya tajam. Tapi kali ini ada luka di balik tatapannya. Jawab Hasan, "Aku tidak pernah berniat membandingkan. Tapi mungkin aku belum sepenuhnya bebas dari bayangannya." Alia melangkah pergi, meninggalkan Hasan berdiri di tengah ruangan yang penuh kenangan. Untuk pertama kalinya, aku menyadari
bahwa aku bukan hanya sedang berperan sebagai istri. Kontrak aku sedang mencoba memahami seorang pria yang jiwanya telah lama terkubur di bawah rumah seperti istana pasir ini. Alia berjalan menyusuri koridor panjang istana. Langkahnya pelan, namun mantap. Di dalam hatinya, pertempuran batin membara. Antara ingin bertahan atau pergi dari kehidupan yang tak pernah ia pilih. Di dalam kamar, Alia menatap buku harian yang selama ini setia menyimpan keresahannya. Ia membuka halaman baru dan menulis "Aku bukan Leile. Aku Alia. Aku tidak ingin hidup sebagai pengganti. Aku ingin dikenal dan diakui sebagai diriku sendiri." Alia mulai aktif dalam kegiatan sosial istana. Ia mengunjungi rumah yatim piatu di luar kota Doha, Qatar atas nama dirinya sendiri. Bukan sebagai representasi Sheikh Hasan. Hasan yang selama ini acuh. Mulai memperhatikan perubahan Alia. Ia mendapati koran pagi yang memuat foto Alia bersama anak-anak yatim dan membaca komentarnya yang sederhana namun menyentuh. Maria memperhatikannya diam-diam dan tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, mata Hasan tidak lagi menatap Alia sebagai bayangan masa lalu. Kemudian menerima undangan bisnis dari keluarga pemilik saham minyak di Qatar. Hasan diminta hadir bersama istrinya. Ini adalah pertama kalinya Alia akan tampil secara resmi di hadapan para sultan bisnis minyak. Dengan gaun elegan berwarna zamrud dan sorot mata penuh ketegasan, Alia melangkah ke aula kerajaan Oman. Di sisi Hasan, para tamu terdiam sesaat saat melihat pasangan itu. Harisma Hasan dan keanggunan Alia memancarkan aura tersendiri. Selama acara, Alia berbicara dalam bahasa Inggris fasih, menjawab pertanyaan dengan bijak, dan menyampaikan pidato singkat yang disambut tepuk tangan hangat. "Sheikh Hasan, Anda beruntung memiliki pendamping secerdas dan setenang beliau," ucap dari salah satu investor saham minyak di Qatar. Hasan hanya mengangguk, tapi sorot matanya pada Alia mulai berubah, bukan sebagai simbol masa lalu, tapi sebagai sosok yang ia mulai hormati dan kagumi di pesawat pribadi. Dalam perjalanan pulang, Alia duduk di samping jendela. Hasan duduk di seberangnya, memperhatikannya diam-diam. "Terima kasih, karena telah menunjukkan siapa kamu. Bukan siapa yang dulu pernah ada." Alia hanya tersenyum. Tapi senyum itu mengandung kekuatan yang tak terlihat. Sebelumnya dan kemudian, rapat pun selesai. Alia kembali ke kamar kediamannya. Di pagi yang cerah, kembali sibuk dengan aktivitas khasnya. Alia duduk di ruang tamu mewah, menatap secangkir teh hangat. Hasan masuk dengan ekspresi serius. Tatapannya menyiratkan sesuatu yang berat ingin diungkap Alia. "Kita perlu bicara tentang kita, tentang pernikahan ini." Alia mengangguk, menunggu kalimat berikutnya. "Aku selama ini menyembunyikan sesuatu yang kau harus tahu. Tentang perjanjian yang sebenarnya aku buat sebelum menikah denganmu." Hasan menjelaskan bahwa pernikahan mereka memang kontrak bisnis yang bertujuan menyelamatkan keluarganya dari tekanan politik dan bisnis, tapi dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar kesepakatan. "Aku tak pernah berharap bisa merasakan sesuatu untukmu, Alia, tapi kenyataannya, aku mulai takut kehilanganmu." Alia tercengang, merasa seperti dipermainkan, sekaligus diberi harapan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia mau terus menjadi bagian dari permainan yang rumit ini atau berani melangkah sendiri? Jujur memang berat, tapi lebih berat jika terus berbohong pada diri sendiri. Ucap dari hati kecilnya yang berbicara. Tiba-tiba telepon Hasan berdering. Suara di seberang sana mengabarkan adanya ancaman pada bisnis keluarga Hasan. Ketegangan kembali meningkat, membuat suasana semakin rumit. "Ini belum selesai, Alia. Tapi aku ingin kau tahu.
Aku memilihmu bukan hanya karena perjanjian. Alia berdiri di balkon rumah mewah. Memandang jauh ke langit. Doha yang berwarna jingga senja. Hatinya bimbang. Antara mempercayai Hasan atau melindungi dirinya dari luka yang lebih dalam. Malam itu Hasan menemui Alia. Dengan segelas anggur dan senyum tulus. Aku ingin kita mulai dari nol. Tanpa rahasia. Aku berjanji akan berusaha jujur dan membuka hati sepenuhnya. Alia menerima tawaran itu dengan hati yang sedikit terbuka. Tapi juga waspada. Alia menerima sebuah amplop tanpa alamat pengirim. Di dalamnya terdapat foto dirinya bersama Hasan. Dengan tulisan mengancam. Jangan terlalu dekat dengannya. Atau kau akan kehilangan segalanya. Alia terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Siapa yang mengirim ini? Dan apa maksud sebenarnya? Dengan nada yang kebingungan, Hasan datang cepat ke kamar Alia. Setelah diberitahu Maryam, ia menatap Alia penuh kekhawatiran. Ini sudah jauh melewati batas. Aku akan melindungimu, Alia. Tidak ada yang akan menyakitimu. Namun, Alia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan. Sebelumnya, mereka berdua berusaha tampil seperti pasangan yang kuat di depan dan tamu para pengusaha di Qatar. Tapi di balik itu, Alia merasakan jarak yang tumbuh. Hasan semakin tertutup. Sibuk dengan urusan bisnis dan politik yang makin rumit. Kemudian datang seorang pria misterius dari masa lalu. Hasan tiba-tiba datang ke Doha. Membawa kabar yang mengguncang. Alia mendengar dari Maryam bahwa pria itu memiliki hubungan lama dengan Hasan. Yang belum selesai. Hati-hati Nona Alia. Masa lalu itu seperti bayangan yang selalu mengintai. Ucap Marwan. Alia mulai merasakan tekanan yang tak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam dirinya. Ia mempertanyakan, apakah cinta ini cukup kuat untuk bertahan menghadapi badai yang datang? Atau akankah semuanya runtuh? Dan di malam yang sunyi, Alia menulis surat yang belum berani ia kirimkan. Surat untuk Hasan, untuk dirinya, dan untuk masa depan yang penuh ketidakpastian. Alia berdiri di depan cermin besar di kamar pengantin. Mereka gaun malamnya berkilau. Tapi matanya penuh kegelisahan dan keraguan. Hatinya berdebar tak menentu. Di luar suara hujan semakin deras. Menggema di sepanjang koridor istana yang megah. Namun terasa dingin. Hasan memasuki kamar dengan langkah tenang tapi berat. Ia melihat Alia. Sosok yang tak lagi asing, tapi juga terasa jauh. Mereka saling bertatapan. Ada keheningan yang lebih dalam dari kata-kata. Hasan dengan suara lembut. Aku tahu malam ini bukan tentang cinta. Tapi aku ingin kau tahu. Aku tak ingin menyakitimu. Alia hanya mengangguk pelan. Mencoba mengumpulkan keberanian. Dalam suasana yang penuh ketegangan, Hasan mulai membuka diri tentang perasaannya. Yang sebenarnya. Bukan hanya tentang perjanjian. Tapi juga rasa takut dan kesepian yang selama ini ia sembunyikan. Aku pernah kehilangan banyak hal. Kau adalah satu-satunya yang aku harap bisa bertahan di sisiku. Alia menatap Hasan dengan mata berkaca-kaca. Menyadari bahwa pria di hadapannya bukanlah sosok dingin yang ia kira, tapi seseorang yang terluka dan berjuang. Namun ada jarak yang sulit dijembatani. Alia berbisik, kalau saja cinta bisa tumbuh dari luka. Mungkin kita punya harapan. Saat mereka berdua mulai sedikit meleburkan dinding di antara mereka. Tiba-tiba Alia merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan yang tak ia duga. Perutnya terasa kencang. Dan sebuah ketakutan muncul. Apakah ini pertanda? Apakah malam ini akan membawa lebih dari sekadar perasaan? Alia menyembunyikan rasa takut itu. Tak berani mengatakannya pada Hasan. Namun bayangan masa depan yang tak pasti menghantui pikirannya. Hasan memegang tangan Alia erat-erat. Memberi kekuatan tanpa
Kata-kata meski malam itu penuh ketidakpastian. Ada benih kecil harapan yang mulai tumbuh. Di antara mereka, kita akan jalani ini bersama Alia. Tak peduli apa yang terjadi, ucap Hasan dengan meyakinkan Alia. Pagi itu, sinar matahari menyusup lembut ke dalam kamar Alia. Namun di balik cahaya hangat itu, hati Alia masih bergolak dengan kecemasan yang belum hilang. Alia duduk termenung di ruang makan istana, mencoba menenangkan pikirannya. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam tubuhnya. Perasaan aneh yang terus-menerus membuatnya gelisah. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Kenapa aku merasa berbeda? Dia merenung, sambil bertanya pada dirinya sendiri. Alia memutuskan untuk menemui dokter pribadi yang dipercaya oleh keluarga Hasan. Setelah beberapa pemeriksaan, dokter mengonfirmasi sesuatu yang mengejutkan. Nona Alia, berdasarkan tes awal, ada kemungkinan besar Anda sedang mengandung, ucap dokter pribadi keluarga Hasan. Dan sontak Alia terdiam dan terkejut. Pikirannya melayang ke malam pertama yang penuh misteri. Alia tahu kehamilan ini bisa mengubah segalanya. Ia bingung antara rasa bahagia dan ketakutan. Terutama karena statusnya yang rumit sebagai istri. Kontrak aku tak tahu apakah ini berkah atau beban. Tapi aku harus memilih jalan terbaik untuk semua ini. Hasan mendapat laporan dari dokter istana dan segera menemui Alia. Ekspresinya campur aduk antara keterkejutan dan harapan. Ini bukan hanya tentang kontrak lagi. Ini tentang kita. Tentang keluarga yang mungkin akan kita bangun bersama. Berita kehamilan Alia menyebar cepat di istana. Ada yang mendukung, tapi tidak sedikit yang skeptis, dan mulai membicarakan berbagai kemungkinan. Ini ujian besar Nona, tapi juga bisa jadi awal baru, ucap Mariam, di tengah tekanan dan gosip. Alia dan Hasan duduk bersama di taman istana. Mereka saling menatap dengan kesungguhan. Aku tak mau ini hanya tentang janji di atas kertas. Aku mau kita jalani ini dengan hati. Aku juga. Aku akan berusaha menjadi suami dan ayah yang baik. Apapun yang terjadi, ucap tegas oleh Hasan. Seiring kabar kehamilan Alia tersebar, desas-desus dan tekanan dari kalangan elit mulai mengintai. Beberapa pejabat kerajaan dan pengusaha besar memandang Alia dengan tatapan penuh prasangka dan kecurigaan di sebuah ruang mewah. Sekelompok pria berkemeja resmi membicarakan tentang Alia dan pengaruhnya pada Sultan Hasan. Alia yang sedang bersama Mariam di taman mendengar bisikan-bisikan dari pelayan yang lewat. Ia merasakan dingin di hatinya. Mereka tak pernah tahu bagaimana perjuanganku. Mereka hanya melihat apa yang mereka inginkan. Hasan mendapat laporan tentang gosip dan tekanan itu. Ia langsung menemui Alia, berusaha menguatkan. Aku tahu ini sulit, tapi aku di sini untukmu. Tidak ada yang akan mengganggu kita selama aku masih jadi pengusaha di Qatar ini. Masalah bisnis keluarga Hasan mulai muncul kembali. Kali ini lebih serius. Lawan bisnis menggunakan momen ini untuk melemahkan posisi Hasan. Berharap tekanan itu juga akan menghancurkan hubungan Alia dan Hasan. Aku tak akan membiarkan mereka merusak keluargaku, ucap Hasan dengan lantang. Meski takut, Alia mulai menunjukkan keberanian yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia menghadiri sebuah acara sosial kerajaan dengan penuh percaya diri, membuktikan bahwa dirinya bukan hanya pengantin kontrak, tapi bagian dari keluarga Hasan, seorang pengusaha minyak yang kaya raya di Qatar. Malam itu Hasan dan Alia duduk berdua di balkon istana, berbagi kelelahan dan harapan. Kita akan melewati ini bersama. Aku percaya padamu Alia. Dan aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu Hasan. Lebih dari yang pernah kukira. Alia menggenggam tangan Hasan di bawah langit.
Malam penuh bintang, itu memberi aku kekuatan. Tapi aku tahu, badai terbesar belum usai. Malam ini adalah malam terakhir sebelum keputusan besar yang bisa mengubah segalanya. Rumah terlihat megah, tapi ketegangan memenuhi udara. Malam itu Alia dan Hasan duduk bersama di ruang kerja pribadi Hasan, sang sultan minyak, membahas masa depan mereka yang penuh ketidakpastian. Sebuah surat resmi dari Ban dikirim ke tangan Hasan, berisi ultimatum terkait sertifikat tanah keluarga Alia, yang akan dilelang dalam hitungan hari, jika hutang ayah Alia tidak segera dilunasi. Waktu kita sangat sempit, Alia. Aku akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan keluargamu. Hasan menatap surat dengan serius. Namun ketegangan muncul ketika Alia merasa harus mengambil tanggung jawab lebih besar. Sedangkan Hasan ingin menyelesaikan semuanya dengan cara sultan, yaitu kekuatan dan uang. Malam semakin larut, dan Alia duduk sendiri di balkon, menatap kota Doha yang gemerlap. Hatinya lah yang paling gelap dan penuh pertanyaan. Apakah aku benar-benar menikah dengan seseorang yang bisa memahami hatiku? Atau aku hanya bagian dari permainan yang lebih besar? Tanya Alia kepada Hasan. Hasan datang dan duduk di samping Alia, meraih tangannya dengan lembut. Aku tahu aku keras, tapi aku juga manusia yang takut. Kehilanganmu dan keluargamu. Aku juga takut. Tapi aku masih percaya ada cinta di balik semua ini. Ucap Alia. Mereka berbicara lama tentang masa depan, tentang janji-janji yang belum terucap, dan tentang bagaimana mereka bisa saling mendukung melewati badai. Keduanya sepakat untuk menghadapi hari esok dengan keberanian. Alia merasa berat, tapi ia tahu bahwa keputusan yang akan datang bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk keluarganya dan masa depan mereka. Hari itu adalah hari yang menentukan. Sertifikat tanah keluarga Alia berhasil ditebus berkat bantuan Hasan, yang tanpa ragu menggunakan kekuatannya, bukan sebagai alat, tapi sebagai bukti cinta dan tanggung jawab. Di rumah Alia, suasana penuh haru ketika ayahnya menerima sertifikat tanahnya kembali. Tangis bahagia mengalir, menandai berakhirnya masa kelam. Hasan dan Alia duduk berdampingan, berbagi senyum dan harapan. Mereka tahu perjalanan ini belum selesai, tapi ikatan mereka sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku belajar bahwa kekayaan sejati bukan hanya harta, tapi cinta yang kita bangun bersama. Kabar kehamilan Alia menjadi titik awal sebuah kehidupan baru, bukan hanya bagi mereka, tapi juga bagi keluarga dan kerajaan yang mulai melihat mereka sebagai pasangan yang utuh. Alia dan Hasan berkomitmen untuk membangun keluarga yang penuh cinta, kejujuran, dan saling pengertian. Melewati segala tantangan, Alia dan Hasan yang berjalan bergandengan tangan di taman rumah yang seperti istana mewah, dikelilingi bunga-bunga bermekaran dan cahaya matahari pagi. Lagu lembut mengiringi langkah mereka, simbol dari awal baru yang penuh harapan. Dan cinta sejati tidak diukur oleh angka, tapi oleh hati yang tulus dan kesetiaan yang tak tergoyahkan.